Selamat datang di Historia Veritas, channel yang membahas cerita dan fakta sejarah dari masa lalu. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi perjalanan panjang peradaban Tiongkok, mulai dari zaman kuno hingga perkembangan modern. Inilah cerita Tiongkok melalui waktu, peradaban yang tak terlupakan. Tiongkok memiliki sejarah yang kaya dan beragam, dari inovasi hingga filosofi yang mendalam, sampai ada pepatah yang mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini berarti kemajuan negeri Tiongkok sudah diakui dunia. Mari kita mulai petualangan dari peradaban zaman kuno bangsa itu. Awal peradaban Tiongkok dimulai pada zaman Neolitik yang berlangsung sekitar 10.000 sebelum Masehi hingga 2.000 sebelum Masehi. Zaman Neolitikum adalah zaman batu muda, di mana zaman ini masuk pada zaman prasejarah dan zaman sebelum memasuki zaman besi dan perunggu. Pada masa ini, masyarakat mulai beralih dari kehidupan nomaden pemburu dan pengumpul menuju kehidupan yang lebih menetap dengan fokus pada pertanian dan peternakan. Salah satu ciri utama peradaban Neolitik di Tiongkok adalah perkembangan pertanian. Padi dan millet atau biji-bijian menjadi tanaman utama yang dibudidayakan, terutama di daerah lembah Sungai Yangtze dan Sungai Huanghe atau Sungai Kuning. Selain itu, hewan seperti babi, anjing, dan ayam mulai diternakan, memberikan sumber makanan yang lebih stabil dan dapat diandalkan. Masyarakat Neolitik mulai membangun pemukiman tetap yang ditandai dengan rumah-rumah yang terbuat dari bahan alami seperti bambu, kayu, dan tanah liat. Salah satu situs arkeologi terkenal dari periode ini adalah situs Yangshao di Provinsi Henan yang menunjukkan adanya desa-desa terencana dengan struktur yang terorganisir. Dalam hal kepercayaan, masyarakat Neolitik mulai mengembangkan sistem kepercayaan yang berkaitan dengan alam dan roh. Penguburan mayat dengan barang-barang berharga menunjukkan adanya keyakinan akan kehidupan setelah kematian. Seni ukir dan lukisan juga mulai muncul, mencerminkan pemikiran dan nilai-nilai masyarakat saat itu. Setelah zaman Neolitik sudah mulai masuk ke zaman besi dan perunggu, itu berarti juga Tiongkok sudah mulai masuk ke zaman dinasti-dinasti, karena kehidupan masyarakat yang mulai menetap di sana. Dinasti Xia, yang dianggap sebagai dinasti pertama dalam sejarah peradaban Tiongkok, muncul sekitar tahun 2070 sebelum Masehi dan berlangsung hingga sekitar tahun 1600 sebelum Masehi. Meskipun terdapat keterbatasan dalam bukti arkeologis dan sejarah yang mendokumentasikan dinasti ini, dinasti Xia memainkan peran penting dalam pengembangan peradaban Tiongkok awal. Menurut tradisi, dinasti Xia didirikan oleh Yu atau Yu the Great yang terkenal karena kemampuannya mengendalikan banjir Sungai Kuning. Legenda menyebutkan bahwa Yu bekerja keras untuk mengatasi bencana alam, menjadikan dirinya tokoh penting dalam masyarakat. Ia dianggap sebagai simbol kepemimpinan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dinasti Xia dikenal dengan pengembangan teknik pertanian. Masyarakat mulai membudidayakan tanaman seperti millet dan padi, yang menjadi makanan pokok. Penggunaan irigasi dan pengolahan tanah juga mulai berkembang. Hubungan dengan suku-suku tetangga membantu dalam pertukaran barang dan budaya. Dinasti Xia berakhir seiring dengan penaklukan oleh dinasti Shang. Dinasti Shang diyakini sebagai penerus dinasti Xia dan dikenali melalui catatan sejarah serta penemuan arkeologis. Dinasti Shang berlangsung sekitar tahun 1600 sebelum Masehi hingga 1046 sebelum Masehi. Pusat kekuasaan dinasti Shang di wilayah yang kini dikenal sebagai Provinsi Henan. Dinasti Shang memainkan peran kunci dalam penyatuan berbagai suku dan klan di Tiongkok Utara. Dinasti Shang dikenal dengan pengembangan sistem tulisan yang lebih maju. Penggunaan karakter tulisan diukir pada tulang dan cangkang kura-kura yang dikenal sebagai oracle bones, merupakan salah satu bentuk awal penulisan Tiongkok. Dinasti Shang juga terkenal pada produksi barang-barang dari perunggu yang sangat halus, termasuk alat-alat pertanian, senjata, dan perhiasan. Seni perunggu ini menunjukkan kemajuan dalam teknologi dan keterampilan kerajinan. Arsitektur bangunan besar, termasuk kuil dan istana mulai berkembang. Seni ukir dan keramik juga mencapai tingkat tinggi,
dengan motif yang rumit. Masyarakat Shang memiliki sistem kepercayaan yang kuat. Mereka melakukan ritual keagamaan untuk memohon bimbingan dari nenek moyang dan dewa-dewa. Penggunaan orakel, termasuk pembacaan tulang orakel, adalah cara mereka meramal masa depan dan mencari petunjuk dari dewa. Zaman Shang perlahan-lahan digantikan dengan dinasti selanjutnya, yaitu dinasti Zhou. Dinasti Zhou berlangsung sekitar tahun 1046 sebelum Masehi hingga tahun 256 sebelum Masehi. Merupakan salah satu dinasti terpanjang dalam sejarah Tiongkok. Dinasti ini dibagi menjadi dua periode, yaitu Zhou Barat pada tahun 1046 sebelum Masehi hingga 771 sebelum Masehi dan Zhou Timur dari tahun 770 sebelum Masehi hingga 256 sebelum Masehi. Dinasti Zhou dikenal karena perkembangan pemikiran filosofis, sistem pemerintahan, dan budaya yang mempengaruhi Tiongkok hingga saat ini. Dinasti Zhou didirikan setelah menggulingkan dinasti Shang dengan Kaisar Wu sebagai pendirinya. Menurut tradisi, dinasti Shang memperoleh legitimasi untuk memerintah melalui konsep mandat surga yang menyatakan bahwa seorang kaisar memiliki hak untuk memerintah selama ia memerintah dengan adil dan bijaksana. Jika seorang kaisar gagal, ia bisa digulingkan oleh kekuatan lain. Konsep mandat surga ini menunjukkan antara kekuasaan politik dengan moralitas. Periode Zhou adalah masa keemasan bagi pemikiran filosofis. Tokoh-tokoh seperti Konfusius dan Laozi muncul, masing-masing dengan ajaran yang menekankan etika, moralitas, dan hubungan manusia dengan alam. Konfusius mengajarkan nilai-nilai seperti kesopanan, tanggung jawab sosial, dan pendidikan, sementara Laozi mengembangkan ajaran Taoisme yang menekankan harmoni dengan alam. Dinasti Zhou memperlihatkan perkembangan seni, termasuk kerajinan perunggu, tembikar, dan seni ukir. Sastra juga berkembang dengan karya-karya penting yang ditulis pada masa ini, seperti kitab lagu atau Shijing. Selama periode Zhou Timur, kekuasaan pusat mulai melemah dan banyak negara kecil muncul yang dikenal sebagai negara-negara berperang. Meskipun terjadi ketidakstabilan, periode ini juga menjadi waktu bagi inovasi dalam strategi militer dan diplomasi. Setelah banyak daerah yang terpisah menjadi negara kecil, maka pengaruh dinasti Zhou menjadi semakin lemah. Ini yang menyebabkan muncul dinasti sesudahnya, yaitu dinasti Qin. Dinasti Qin berlangsung dari tahun 221 sebelum Masehi sampai dengan tahun 206 sebelum Masehi. Dinasti Qin adalah salah satu dinasti yang paling signifikan dalam sejarah Tiongkok meskipun dengan durasi yang relatif singkat. Dinasti ini memiliki dampak yang mendalam terhadap pembentukan negara dan budaya Tiongkok. Dinasti Qin didirikan oleh Qin Shi Huang yang berhasil menyatukan 6 negara kecil yang pecah dari dinasti Shang dan zaman negara berperang. Dengan menyatukan Tiongkok, Qin Shi Huang menjadi kaisar pertama Tiongkok dan mengawali era pemerintahan terpusat. Qin Shi Huang menerapkan sistem pemerintahan yang terpusat dan efisien. Ia membagi Tiongkok menjadi beberapa provinsi dan kabupaten yang dikelola oleh pejabat yang diangkat oleh pemerintah pusat. Ini membantu mengendalikan dan mengelola wilayah yang luas. Di bawah dinasti Qin, banyak proyek infrastruktur yang signifikan dilakukan. Salah satunya adalah mulai dibangunnya Tembok Besar Tiongkok, yang bertujuan untuk melindungi negara dari serangan suku-suku nomaden dari utara. Selain itu, jalan dan saluran dibangun untuk meningkatkan transportasi dan perdagangan. Kaisar Qin Shi Huang melakukan standarisasi berbagai aspek kehidupan, termasuk ukuran, berat, dan tulisan. Penyeragaman sistem tulisan membantu memfasilitasi komunikasi dan administrasi di seluruh wilayah Tiongkok. Walaupun banyak reformasi yang dilakukan, pemerintahan Qin dikenal dengan kekerasannya. Kaisar Qin Shi Huang menerapkan kebijakan otoriter, termasuk penghapusan buku-buku yang dianggap merugikan dan mengeksekusi para cendekiawan. Hal ini memicu ketidakpuasan di kalangan rakyat dan intelektual. Dinasti Qin juga terkenal karena proyek besar lainnya, termasuk pasukan terakota, yang dibangun untuk melindungi sang kaisar di kehidupan setelah mati. Penemuan ini memberikan wawasan luar biasa tentang seni dan budaya zaman tersebut. Setelah kematian Kaisar Qin Shi Huang pada tahun 210 sebelum Masehi,
dinasti ini mengalami keruntuhan yang cepat. Ketidakpuasan rakyat dan pemberontakan membawa kepada jatuhnya dinasti Qin pada tahun 206 sebelum Masehi, hanya 3 tahun setelah kematian kaisar. Setelah jatuhnya dinasti Qin, maka muncullah dinasti Han yang didirikan oleh Liu Pang yang dikenal sebagai Kaisar Kaozu. Dinasti ini berhasil mengembalikan stabilitas setelah periode kekacauan, menciptakan sistem pemerintahan yang lebih manusiawi dan adil. Pemerintahan Han dikenal dengan pendekatan yang lebih inklusif terhadap rakyatnya. Dinasti Han menerapkan banyak reformasi administratif. Mereka memperkuat pemerintahan terpusat dengan membagi wilayah menjadi provinsi yang lebih kecil. Pejabat publik diangkat berdasarkan kemampuan dan pendidikan, seringkali melalui ujian yang dikenal dengan nama ujian kaisar. Ini membantu menciptakan birokrasi yang efisien. Ekonomi Tiongkok pada masa Han berkembang pesat. Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan saluran air meningkatkan perdagangan. Jalur sutra yang terkenal mulai dibuka, menghubungkan Tiongkok dengan dunia luar seperti Asia Selatan, Timur Tengah, bahkan sampai Afrika dan Eropa. Banyak penemuan penting juga muncul di zaman Han, termasuk kertas, penggilingan padi, dan teknik pengukuran yang lebih akurat. Cendekiawan seperti Chang Heng berkontribusi pada astronomi dan sains, menciptakan alat seperti seismoskop untuk mendeteksi adanya gempa bumi. Selepas berakhirnya masa dinasti Han, muncullah periode 3 kerajaan, atau dikenal juga dengan Samkok. Periode 3 kerajaan berlangsung dari tahun 220 sampai 280 Masehi. Periode ini muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap pemerintah Han yang lemah dan korupsi, sehingga muncul berbagai pemberontakan. Pemberontakan yang paling terkenal adalah pemberontakan Petani Kuning. Periode ini adalah salah satu zaman yang paling terkenal dalam sejarah Tiongkok, ditandai oleh konflik antara 3 kerajaan yang saling bersaing, yaitu Wei, Shu, dan Wu. Kerajaan Wei dipimpin oleh Cao Cao. Wei menjadi yang terkuat di antara ketiga kerajaan. Cao Cao dikenal sebagai pemimpin militer yang cerdas dan politikus licik. Setelah kematiannya, kerajaan ini dilanjutkan oleh putranya, Cao Pi, yang mengklaim gelar kaisar. Kerajaan Shu dipimpin oleh Liu Pei, seorang keturunan jauh dari Kaisar Han. Liu Pei bersama dengan jenderalnya, Guan Yu dan Chang Fei, membangun kerajaan ini dengan dukungan rakyat. Shu dikenal karena pendekatannya yang humanis dan pengabdiannya kepada rakyat. Kerajaan Wu dipimpin oleh Sun Quan. Wu menguasai wilayah selatan Tiongkok. Sun Quan membangun kekuatan angkatan laut yang kuat dan berhasil mempertahankan wilayahnya dari serangan kerajaan lain. Pada periode ini terjadi banyak pertempuran besar, termasuk pertempuran Red Cliffs pada tahun 208 Masehi, di mana koalisi antara Shu dan Wu mengalahkan Wei, mencegah mereka dari dominasi penuh. Strategi militer yang cerdik dan diplomasi memainkan peran penting dalam konflik ini, dengan banyak aliansi dan pengkhianatan. Meskipun penuh dengan konflik, periode ini juga merupakan masa kemajuan dalam budaya dan sastra. Banyak karya sastra muncul, termasuk novel epik seperti Romance of the Three Kingdoms yang ditulis oleh Luo Quanzhong. Novel ini menggambarkan kepahlawanan, persahabatan, dan pengkhianatan, dan masih menjadi salah satu karya sastra Tiongkok yang paling dibaca hingga saat ini. Periode ini berakhir ketika Qin, yang didirikan oleh Sima Yi dan diteruskan oleh keturunannya, berhasil menaklukkan Wu pada tahun 208 Masehi. Ini mengakhiri era fragmentasi dan memulai periode baru dalam sejarah Tiongkok, yaitu dinasti Qin. Mari kita lanjut ke dinasti Qin. Dinasti Qin berlangsung dari tahun 265 sampai 420 Masehi. Dinasti ini ditandai dengan unifikasi Tiongkok, kemajuan budaya, serta tantangan politik dan militer yang kompleks. Setelah yang kita bahas tadi, dinasti Qin didirikan oleh Sima Yi, seorang jenderal dari kerajaan Wei setelah menaklukkan kerajaan Shu dan Wu.
Sima Yi mengklaim gelar kaisar dan mendirikan dinasti Qin. Dengan demikian, Tiongkok untuk sementara disatukan kembali setelah periode ketidakpastian dan konflik. Dinasti Qin dikenal dengan sistem pemerintahan terpusat yang lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Sima Yi dan penerusnya menerapkan berbagai reformasi, termasuk pengelolaan keuangan dan peningkatan infrastruktur. Mereka juga mendorong pengembangan budaya dan pendidikan, menjadikan Konfusianisme sebagai ideologi utama dalam pemerintahan. Seperti kebiasaan pada dinasti-dinasti sebelumnya, akan terjadi tantangan besar pada setiap dinasti. Pada awal abad keempat, terjadi konflik internal yang dikenal sebagai Perang Delapan Putra, di mana para pewaris kaisar saling berperang untuk kekuasaan. Ketidakstabilan ini melemahkan kekuasaan Qin. Secara bersamaan, invasi oleh suku-suku nomaden dari utara, seperti Xiongnu dan Qiang, semakin memperburuk situasi. Pada tahun 316 Masehi, ibu kota Luoyang jatuh ke tangan suku Barbar yang semakin menandai kemunduran dinasti Qin. Setelah invasi dan konflik internal, dinasti Qin terbagi menjadi dua, dengan bagian utara jatuh ke tangan suku Barbar dan bagian selatan tetap dikuasai oleh Qin. Periode ini dikenal sebagai periode Selatan Utara, di mana Tiongkok terpecah menjadi berbagai kerajaan kecil. Dinasti Qin secara resmi berakhir pada tahun 420 Masehi, ketika kaisar terakhirnya diusir dan kekuasaan berpindah ke dinasti Liu Song. Meskipun berakhir dalam konflik, dinasti Qin tetap dikenang sebagai periode penting yang menghubungkan sejarah Tiongkok dari era tiga kerajaan hingga dinasti Selatan Utara. Setelah dinasti Qin berakhir, maka kita masuk ke dinasti selanjutnya, yaitu dinasti Sui. Dinasti Sui berlangsung dari tahun 581 sampai 618 Masehi, yang didirikan oleh Yang Qian yang kemudian dikenal sebagai Kaisar Wen. Kaisar Wen berhasil menyatukan Tiongkok kembali setelah melalui berbagai konflik, menjadikannya kaisar pertama dinasti Sui. Kaisar Wen menerapkan berbagai reformasi untuk memperkuat kekuasaan pusat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dia mengurangi pajak dan mengatur kembali tanah dengan cara membagikan tanah kepada petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Ini membantu memperkuat basis ekonomi dan mendukung populasi yang lebih besar. Salah satu pencapaian terbesar dinasti Sui adalah pembangunan saluran besar atau Grand Canal. Proyek ini menghubungkan Sungai Kuning di utara dengan Sungai Yangtze di selatan, meningkatkan perdagangan dan komunikasi antar wilayah. Proyek ini juga memfasilitasi transportasi pangan dari daerah pertanian ke kota-kota besar. Dinasti Sui juga berusaha melakukan ekspansi militer, terutama ke arah utara dan barat. Meskipun ada beberapa keberhasilan, seperti penaklukan wilayah di Asia Tengah, kampanye ini menguras sumber daya dan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan rakyat. Setelah kematian Kaisar Wen, putranya Kaisar Yang meneruskan pemerintahan. Namun kebijakan ekspansionis dan proyek-proyek besar, termasuk perbaikan saluran besar, membuat rakyat semakin berat membayar pajak. Ketidakpuasan ini memicu pemberontakan besar yang akhirnya mengakibatkan keruntuhan dinasti Sui pada tahun 618 Masehi. Dinasti Tang pun muncul setelahnya. Dinasti ini berlangsung dari 618 sampai 907 Masehi. Dinasti Tang didirikan oleh Kaisar Kaozu. Kaisar Kaozu bernama asli Li Yuan. Li Yuan awalnya adalah seorang gubernur yang mengepalai wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Shanxi. Kaisar Kaozu berhasil menjadi kaisar setelah berhasil menggulingkan dinasti Sui yang runtuh. Dengan dukungan rakyat dan tentara, Li Yuan menyatukan kembali Tiongkok dan memulai era baru yang lebih stabil dan makmur. Dinasti Tang dikenal dengan sistem pemerintahan yang terpusat dan efisien. Banyak reformasi yang diterapkan, termasuk pembentukan ujian negeri untuk memilih pejabat berdasarkan kemampuan, bukan keturunan. Sistem ini membantu menciptakan birokrasi yang terampil dan berdedikasi. Ekonomi pada masa Tang berkembang pesat, dengan pertanian yang menjadi dasar utama. Perdagangan internasional juga meningkat melalui jalur sutra yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tengah, Timur Tengah, dan Eropa.
Produk Tiongkok seperti sutra, keramik, dan teh menjadi sangat diminati di pasar luar negeri. Penyair terkenal seperti Li Pai dan Tu Fu muncul selama masa ini, menciptakan karya-karya yang dihargai hingga saat ini. Seni lukis patung dan keramik juga berkembang, mencerminkan kehidupan dan nilai-nilai masyarakat saat itu. Dinasti Tang mengalami serangkaian masalah pada abad ke-9, termasuk konflik internal dan pemberontakan. Pemberontakan An Lushan pada tahun 755 sampai 763 Masehi. Pemberontakan ini adalah salah satu yang melemahkan kekuasaan pusat dan mengakibatkan banyak kerugian. Pada akhir abad ke-9, dinasti Tang semakin terpecah belah dengan kekuatan lokal menguasai wilayah-wilayah tertentu. Akhirnya dinasti Tang runtuh pada tahun 907 Masehi, menandai berakhirnya periode kejayaan dinasti Tang. Setelah kejatuhan dinasti Tang, Tiongkok terpecah menjadi beberapa kerajaan dan dinasti yang saling bersaing. Pada masa ini dikenal dengan peradaban 5 dinasti dan 10 kerajaan yang berlangsung antara tahun 907 sampai dengan 960 Masehi. Ketidakstabilan politik ini menciptakan kekacauan dan konflik di seluruh negeri. 5 dinasti utama muncul di utara, di antaranya adalah dinasti Later Liang, dinasti Later Tang, dinasti Later Qin, dinasti Later Han, dan dinasti Later Zhou. Sedangkan di selatan terdapat 10 kerajaan, beberapa di antaranya adalah Wu, Wu Yue, Min, Chu, dan Southern Han. Selama periode ini, banyak kerajaan berperang satu sama lain untuk mengklaim kekuasaan. Meskipun ada upaya menyatukan Tiongkok, masing-masing dinasti dan kerajaan berjuang untuk mengamankan wilayah dan sumber daya mereka. Ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan lokal seringkali menyebabkan pemberontakan. Periode 5 dinasti dan 10 kerajaan berakhir pada tahun 960 Masehi, ketika Jenderal Chao Kuangin dari dinasti Later Zhou berhasil menggulingkan kaisar dan mendirikan dinasti Song. Dengan demikian, Tiongkok memasuki periode baru yang lebih stabil dan terorganisir. Sekarang kita masuk ke dalam periode Song. Periode ini terbagi menjadi 2 fase utama, yaitu Song Utara pada tahun 960 sampai 1127 Masehi dan Song Selatan pada tahun 1127 sampai 1279 Masehi. Dinasti Song didirikan oleh Jenderal Chao Kuangin yang kemudian menjadi kaisar, yang dikenal dengan nama Kaisar Taichu. Ia berhasil menyatukan Tiongkok setelah periode 5 dinasti dan 10 kerajaan, mengakhiri kekacauan politik dan memulai era stabilitas. Chao Kuangin menerapkan kebijakan untuk memperkuat pemerintahan terpusat dan mengurangi kekuatan aristokrasi. Pada masa ini, kertas uang mulai dipergunakan sebagai alat tukar yang praktis. Kompas juga mulai muncul pada periode ini yang berperan penting untuk navigasi dan pelayaran. Bubuk mesiu juga menjadi sangat penting untuk pengembangan senjata dan teknologi militer yang lebih canggih. Dinasti Song adalah puncak kreativitas budaya dan seni. Seni lukis, terutama lukisan landscape, mencapai puncaknya dengan pelukis terkenal seperti Fan Kuan dan Kuo Xi. Sastra juga berkembang dengan banyak puisi dan prosa yang dihasilkan oleh penyair dan penulis ternama. Konfusianisme mengalami kebangkitan dengan pemikir seperti Chu Xi yang berpengaruh dalam mengembangkan neo-konfusianisme, yaitu ajaran yang memadukan Konfusianisme dengan elemen-elemen filosofi lainnya. Dinasti Song menghadapi ancaman dari suku-suku nomaden di utara, seperti Liao dan Qin. Pada tahun 1127, dinasti Qin menyerang dan menaklukkan bagian utara Tiongkok, yang mengakhiri periode Song Utara. Setelah itu, dinasti Song pindah ke selatan dan mendirikan apa yang dikenal sebagai dinasti Song Selatan, yang bertahan hingga 1279 Masehi, ketika mereka jatuh ke tangan Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan dan kemudian Kubilai Khan. Setelah penaklukan Tiongkok oleh Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan, Kubilai Khan yang adalah cucu Genghis Khan memutuskan untuk mendirikan dinasti Yuan dan mengklaim gelar Kaisar Tiongkok pada tahun 1271. Ia mengumumkan pendirian dinasti ini dan mengadopsi nama Yuan, yang berarti asal atau awal. Kubilai Khan berusaha untuk menyatukan wilayah yang luas dan menciptakan pemerintahan yang stabil.
Dengan begitu dinasti Yuan resmi berdiri menggantikan dinasti Song yang sebelumnya berkuasa. Pemerintahan dinasti Yuan ditandai dengan penggabungan elemen-elemen administrasi Tiongkok dan sistem pemerintahan Mongol. Kubilai Khan mengadopsi banyak praktik administrasi Tiongkok, seperti sistem ujian negeri untuk merekrut jabatan, meskipun banyak pejabat tinggi masih berasal dari suku Mongol. Meskipun ada ketegangan antara etnis Mongol dan Han, Kubilai Khan berusaha untuk mempromosikan toleransi dan integrasi budaya, serta melindungi tradisi Tiongkok. Meskipun berhasil menyatukan Tiongkok, dinasti Yuan menghadapi tantangan besar, termasuk pemberontakan dari rakyat Han dan ketegangan etnis. Salah satu pemberontakan terbesar adalah pemberontakan Merah, yang dipimpin oleh Han yang merasa terpinggirkan di bawah pemerintahan Mongol. Kebijakan yang dianggap diskriminatif terhadap rakyat Han dan kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh bencana alam turut memicu ketidakpuasan. Dinasti Yuan mengalami keruntuhan pada tahun 1368 ketika pemberontakan besar-besaran menggulingkan pemerintahan Mongol. Chu Yuanchang, seorang pemimpin pemberontakan, mendirikan dinasti Ming setelah berhasil merebut kekuasaan dari Mongol. Kebijakan yang dianggap diskriminatif terhadap rakyat Han dan kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh bencana alam turut memicu ketidakpuasan. Chu Yuanchang mengklaim gelar kaisar dengan nama Kaisar Hongwu dan memindahkan ibu kota ke Nanjing. Dinasti Ming berkuasa dari tahun 1368 sampai dengan 1644. Pemerintahan Ming ditandai dengan sistem birokrasi terpusat. Kaisar Hongwu menerapkan berbagai reformasi, termasuk redistribusi tanah, pengurangan pajak, dan penegakan hukum yang lebih ketat. Sistem ujian negeri diperkuat, memberikan kesempatan kepada individu berdasarkan kemampuan untuk mendapatkan posisi di pemerintahan. Meskipun ada upaya menciptakan pemerintahan yang adil, kekuasaan kaisar tetap dominan, dan pemerintahan seringkali menghadapi tantangan dari korupsi dan pembangkangan. Dinasti Ming adalah periode kreativitas budaya yang luar biasa. Seni lukis, keramik, kaligrafi, dan teater berkembang pesat. Banyak pelukis terkenal seperti Shen Chou dan Chiu Ying muncul, menciptakan karya yang dihargai hingga saat ini. Sastra juga mengalami kemajuan dengan karya-karya monumental seperti Perjalanan ke Barat atau Journey to the West dan Tiga Kerajaan atau Romance of the Three Kingdoms yang menjadi bagian integral budaya Tiongkok. Kaisar Yongle, penerus Hongwu, memperluas kekuasaan dinasti Ming dengan mengirim armada besar di bawah komando Laksamana Cheng He. Ekspedisi ini menjelajahi berbagai wilayah, termasuk Asia Tenggara, India, dan pantai timur Afrika, menjalin hubungan dagang dan diplomatik yang luas. Walaupun mengalami kemakmuran, dinasti Ming dihadapkan pada tantangan besar, termasuk bencana alam, korupsi dalam pemerintahan, dan pemberontakan petani. Salah satu yang paling signifikan adalah pemberontakan Wang Yangming yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Pada tahun 1644, dinasti Ming runtuh setelah serangan oleh suku Manchu yang kemudian mendirikan dinasti Qing. Peralihan ini menandai akhir dari lebih 2 abad kejayaan dinasti Ming. Dinasti Qing adalah periode terakhir dalam Kekaisaran Tiongkok. Periode ini berlangsung dari tahun 1644 sampai tahun 1912. Manchu menaklukkan Beijing dan mengklaim kekuasaan. Kaisar pertama Qing adalah Nurhaci, memainkan peran penting dalam penyatuan suku-suku Manchu dan pengembangan kekuatan mereka. Pemerintahan Qing mengadopsi banyak aspek dari pemerintahan Ming, termasuk birokrasi yang terpusat dan sistem ujian negeri. Namun mereka juga mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga identitas Manchu, termasuk pemisahan etnis dan penerapan undang-undang yang berbeda bagi etnis Han dan Manchu. Kaisar Kangxi dari tahun 1661 sampai 1722 dan Kaisar Qianlong dari tahun 1735 sampai 1796 adalah 2 kaisar yang paling terkenal dan tersukses selama periode ini. Mereka memperluas wilayah kekuasaan Qing, meningkatkan stabilitas, dan mempromosikan budaya serta seni. Pertanian berkembang dan banyak inovasi diperkenalkan, termasuk teknik baru dalam pertanian dan irigasi. Perdagangan juga meningkat,
baik di dalam negeri maupun internasional. Namun, hubungan perdagangan dengan negara barat, terutama Inggris, mulai menunjukkan ketegangan. Permintaan akan teh, sutra, dan keramik Tiongkok sangat tinggi. Sementara Tiongkok tidak tertarik dengan barang-barang barat yang mengarah pada masalah perdagangan yang akhirnya memicu perang opium. Keramik Qing sangat terkenal di seluruh dunia. Karya sastra seperti novel Bunga dan Daun atau Dream of the Red Chamber yang ditulis selama periode ini mencerminkan kehidupan dan kompleksitas masyarakat Tiongkok. Agama dan filosofi termasuk Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme tetap berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Namun, perdebatan dan konflik antara nilai tradisional dan modernisasi mulai muncul. Dinasti Qing menghadapi berbagai tantangan selama pemerintahannya. Pemberontakan besar, seperti pemberontakan Taiping pada tahun 1850 sampai tahun 1864, dan pemberontakan Boxer dari tahun 1899 sampai tahun 1901 mencerminkan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Qing. Kebangkitan nasionalisme dan keinginan reformasi semakin kuat, terutama di kalangan intelektual dan pemuda. Selain itu, intervensi asing dalam urusan Tiongkok, terutama oleh negara-negara Barat dan Jepang, menyebabkan hilangnya kekuasaan dan wilayah. Perang opium pada tahun 1839 sampai tahun 1842 menjadi momen penting yang menunjukkan kelemahan pemerintahan Qing dan membawa kepada penandatanganan perjanjian yang merugikan. Pada awal abad ke-20, ketidakpuasan pemerintahan Qing semakin meluas. Reformasi gagal mengatasi masalah yang ada, dan pada tahun 1911, pemberontakan Xinhai meletus, yang akhirnya menggulingkan dinasti Qing. Pada tahun 1912, Republik Tiongkok resmi didirikan, menandai akhir dari kekaisaran yang telah berkuasa selama lebih dari 2000 tahun. Dengan berdirinya Republik Tiongkok, Tiongkok memasuki era baru yang ditandai dengan upaya memodernisasi dan reformasi. Sun Yat-sen, yang dianggap sebagai Bapak Republik Tiongkok, memperkenalkan ide-ide tentang demokrasi dan nasionalisme. Meskipun pemerintahan awal menghadapi tantangan besar, termasuk persaingan antara faksi-faksi militer dan politik. Meskipun terdapat harapan untuk reformasi, ketidakstabilan politik dan konflik antara berbagai kelompok, termasuk Kuomintang atau KMT yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek dan Partai Komunis Tiongkok atau PKT yang dipimpin oleh Mao Zedong, menciptakan ketegangan yang berkepanjangan. Perang Dunia Kedua memberikan dampak besar pada Tiongkok. Invasi Jepang pada tahun 1937 menyebabkan perang total yang menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Tiongkok. Selama periode ini, PKT dan KMT bersatu melawan invasi Jepang, tetapi ketegangan antara kedua kelompok tetap ada. Setelah berakhirnya perang, konflik antara KMT dan PKT kembali muncul, yang mengarah pada Perang Saudara Tiongkok pada tahun 1945 sampai tahun 1949. Perang ini berakhir dengan kemenangan PKT, dan pada tahun 1949, Republik Rakyat Tiongkok diproklamirkan oleh Mao Zedong. Bentuk pemerintahan ini berlangsung sampai hari ini. Demikianlah perjalanan yang sangat panjang dari peradaban Tiongkok kuno hingga ke zaman modern. Secara keseluruhan, warisan peradaban Tiongkok dari zaman Neolitikum hingga zaman modern tidak hanya terletak pada pencapaian teknis dan artistik, tetapi juga pada kemampuan rakyatnya untuk beradaptasi dan berkembang di tengah perubahan. Dari filosofi yang mendalam hingga inovasi yang mencengangkan, setiap periode dalam sejarah Tiongkok menambahkan lapisan yang kaya pada identitas budaya yang kompleks dan beragam, membentuk Tiongkok yang kita kenal hari ini. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita dari Historia Veritas.